Sedikit berkisah bagaimana kehidupan di sini. Ya, alhamdulillah negara Mesir mendukung support, diantaranya dari keamanan, fasilitas dan lain sebagainya. Apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan kita, adik-adik kita yang memang memiliki niat untuk bisa bersekolah di sini? Di Al-Azhar ini memang butuh persiapan yang matang, setidaknya di dua bidang, Al-Quran dan bahasa Arab. Karena inilah tempat yang kami rasa yang terbaik ya untuk literasi keilmuan. Nah, inilah kiblat ilmu agama tuh yang masih dijaga dengan baik. Insyaallah Al-Azhar menjaga prinsip wasatiyahnya. Kalau niatnya bagus, insyaallah sesuai dengan hadis Nabi, pamangkanan hijratu ila akhiri. Ya, ketika seseorang itu niatnya mau nuntut ilmu, maka dia akan dapatnya nuntut ilmu, dan itu keberkahannya nanti akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari tim channel Al-Misri Official bersama kawan-kawan kita dari Suara Langit Foundation yang insya Allah nanti akan menyampaikan amanah dari Anda semua untuk saudara-saudara kita, keluarga yang ada di Gaza. Namun sebelumnya, sebelum kita akan melaksanakan kegiatan tersebut, kita akan eksplorasi suasana Kairo. Terutama nanti kami ajak Anda ke salah satu universitas tertua, yaitu Universitas Al-Azhar. Kita akan berbincang-bincang dengan beberapa alumni, bagaimanakah suasana untuk mengambil ilmu di sini, mengambil pelajaran di sini, dan tentu saja pengalaman-pengalaman yang menarik yang insya Allah akan menjadi masukan bagi kita. Berbagi pengalaman yang insya Allah kita akan mendapatkan bagaimanakah sesungguhnya kita belajar di negeri orang. Ikuti perjalanan saya, tentu masih bersama Al-Misri Official. Kita berada di angkutan kota. Kalau di Indonesia ini mungkin namanya adalah angkot, tapi luar biasa. Orangnya gede-gede tapi mobilnya kecil. Menarik sekali. Dan saat ini pukul 2 waktu setempat, waktu Kairo, tetapi ternyata masih dingin ya. Tapi dinginnya tidak seperti dingin-dingin di negara lain. Kalau di sini tuh dingin kering. Jadi tidak kelembapannya sangat sedikit sekali. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri dengan baju yang cukup rapat seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke Universitas Al-Azhar yang kira-kira ditempuh dalam waktu 1 jam mungkin ya. Nah, insya Allah nanti di sana kita akan eksplorasi dengan kita akan bawakan tentang bagaimanakah sejarah Al-Azhar, kemudian bagaimanakah suka duka para pembelajar dari Indonesia untuk belajar di Al-Azhar. Ini menjadi pengalaman penting bagi kita, khususnya bagi Anda yang tertarik untuk menempuh ilmu di Al-Azhar Kairo. Ikuti perjalanan kita.
Alhamdulillah pemirsa, kita telah sampai di lingkungan Al-Azhar, jadi lingkungan kampus Al-Azhar. Di dalamnya juga ada Masjid Al-Azhar. Kita tadi bersama-sama melaksanakan sholat Asyar. Seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita akan berbincang-bincang tentu saja tentang kehidupan para mahasiswa yang menuntut ilmu, menimba ilmu di kampus yang luar biasa, kampus yang melahirkan banyak ulama-ulama besar, penulis-penulis besar, dan salah satunya yang telah hadir bersama kita Ustadz Siddiq dan Ustadz Sirajuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat Bang. Lulusan tahun? 2010. 2010. Dan jangan salah, beliau ini adalah satu angkatan, satu tahun juga dengan Syekh Ahmad Al-Misri ya? Betul, Satu alhamdulillah. kelas, Satu kelas. satu asrama. Saya sempat satu asrama Masya sama Allah, beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang dipertemukan kembali kita ya? Iya. Masya Allah. Dan satu lagi juga adalah Ustadz Sirajuddin. Dia saat ini sedang menempuh pendidikan S1 ya. Baik, tentu saja kita ingin berbincang-bincang santai. Dalam hal ini adalah bagaimanakah kehidupan mahasiswa Al-Azhar. Nah, akhirnya kita ingin memberikan satu motivasi bahwa di Indonesia, kawan-kawan kita undang sebanyak mungkin kalau perlu kan. Insya Allah negeri kita akan menjadi negeri ulama yang lulus dari Al-Azhar. Nah, sedikit berkisah bagaimana kehidupan di sini dibanding dengan kehidupan di tanah air. Ya alhamdulillah, negara Mesir sangat mendukung sebenarnya untuk pelajar yang berkuliah di Al-Azhar itu sendiri. Oke. Dari beberapa negara begitu Mas? Dari beberapa negara, ini Al-Azhar yang sangat, pemerintah Mesir yang sangat mendukung support, diantaranya dari keamanan, fasilitas dan lain sebagainya. Dalam arti apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu dipermudah segala urusan. Dipermudah. Bahkan tingkat keamanan ketika ada permasalahan, pemerintah Mesir itu sangat menjaga betul. Karena kemuliaan Al-Azhar tentunya. Dan yang menarik adalah sekolah di sini bahkan sampai S3 free. Ya, free. Free, tapi tidak segampang itu ternyata. Iya, tentu proses belajarnya yang susah. Ustadz berarti lulus tahun berapa? 2010. 2010. Oke. Nah, Ustadz Siddiq bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya bagaimana sih bentuk pendidikan di sini dibandingkan dengan negara lain. Kan banyak universitas Islam di Sudan, di Damaskus dan lain sebagainya, di Arab Saudi. Apa perbedaan yang sangat mencolok apa di sini? Untuk perbedaan kita belum bisa menyampaikan karena kan kami cuma kuliahnya di Mesir saja. Cuma dari teman-teman memang pertama Al-Azhar ini kuliahnya mempelajari semua mazhab. Saya kan kuliah dulu di Fakultas Syariah, Hukum. Kayak semacam perbandingan mazhab gitu ya? Iya, tapi memang dari tingkat awal. Awal, kedua kita ada fikih perbandingan, ada fikih kontemporer. Sehingga wawasan moderat kita itu memang ditanam dari awal kuliah di sini. Itu yang mencolok ya. Kemudian yang kedua, Al-Azhar ini lebih ke apa ya? Takbir. Apa itu takbir? Apa ya? Maksudnya tidak textbook. Oh, tidak textbook. Iya, jadi ketika ujian ini contohnya Al-Azhar itu lebih mengedepankan bagaimana kita bisa menjelaskan suatu pelajaran dengan bahasa yang lain. Oh, luar biasa. Nah, itu. Jadi itu yang ciri khas Al-Azhar. Iya. Nah, kemudian ya tentu para pengajar ya dosen-dosennya sangat tawadu. Pernah kami menemukan ternyata dosen kami di Al-Azhar itu ternyata dia sampingannya tuh jadi sopir taksi. Ya Allah. Jadi Al-Azhar itu memang mengajarkan tawadu itu dalam kehidupan. Betul. Maka kalau kita kembali ke tanah air, banyak alumni Azhar yang tawadu. Masya Allah. Karena memang diajarkan dari sini, ditanamkan dari sedini mungkin kami tentang ketawaduan, moderasi beragama dan lain sebagainya. Nah, Ustadz Sirajuddin, kita tentu saja ingin mendengarkan apa akhirnya pada alasan kita mengambil di Al-Azhar. Bukankah banyak universitas-universitas Islam di negara-negara lain gitu? Apa alasan utama di sini? Ketertarikannya apa? Oke. Yang pertama ketertarikan mungkin dari segi sanad. Ya, karena di Al-Azhar itu sendiri semua ilmu ada di sini. Jadi dari semua universitas yang ada di seluruh dunia itu sanad keilmuan itu nyambung semua ke Azhar. Nah, jadi guru-guru itu menyebar dari sini justru. Di sini. Ya, pernah kita lihat dan kita juga setiap hari kita belajar itu kita nggak pernah ngelihat dokter-dokter yang ada di Grand Azhar itu ngajar ke universitas mengajar universitas lain itu dokter-dokternya nggak pernah ngajar di sini, tapi dokter dari Azhar itu dia ngajar ke universitas yang lain.
yang tersebar di seluruh dunia. Mungkin itu salah satu ketertarikan saya kenapa mau kuliah di Universitas. Oke, mengambil jurusan apa? Usuluddin. Dan sekarang ini lagi ujian ya? Lagi ujian, insyaallah. Nah, ini tidak bermaksud menakut-nakuti bagi Anda yang belum pernah sekolah di sini. Kesulitannya apa nih? Katanya tingkat kesulitan Al-Azhar itu luar biasa katanya. Untuk naik S2 bukan sembarangan gitu. Ya, pertama ya tentu kita harus menguasai ilmu bahasa Arab ya. Karena kita sini belajar itu semuanya bahasa Arab. Kemudian kaidah-kaidah ilmu yang lain. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita tidak paham betul dengan pelajaran-pelajaran diajarkan oleh dokter, ya secara otomatis kita bakal ketinggalan kelas atau nggak paham sama sekali ketika kita menjawab soal ujian. Ya, kalau di sini itu sistemnya rosib namanya. Jadi kita tinggal, nggak naik kelas. Jadi kalau di tanah air kan ada beberapa SKS, target SKS dalam sekian periode begitu yang harus diselesaikan. Kalau sekarang di sini modelnya seperti apa? Harus lulus 2 SKS, 4 SKS atau bedanya seperti apa? Kita itu sistemnya per tingkat. Jadi satu tingkat itu 1 tahun. 1 tahun itu kita ujiannya 2 semester. Semester pertama sama semester 2. Jadi kalau kita kalikan 4 tahun itu ada 8 semester. Jadi sekarang alhamdulillah saya di semester 7. Masya Allah. Ustadz, ada rencana melanjutkan S2 di sini? Kalau saya kayaknya sudah ngurus pesantren. Oke, nggak tahu kalau Sirajuddin. Insyaallah lanjut ya. Insyaallah. Nah, sekarang kita berbicara behind the scene-nya nih, kehidupan di Mesir. Tentu saja sangat berbeda dengan Indonesia kan ya, tentang makanannya dan lain sebagainya, biaya pendidikan. Nah, kita mulai dari Ustadz Siddiq terlebih dahulu. Waktu pertama kali di Mesir ini, apakah mengalami semacam culture shock begitu? Ya, bisa dibilang culture shock bahwa memang jauh berbeda makanan di sini, kultur kehidupan. Kalau bisa disebutkan dulu adaptasi saya itu sekitar 6 bulan. Wah, lama juga ya? Lumayan. Dari cara pergaulan, maksudnya itu bermuamalah di sini, makanan dan lain sebagainya. Dan kalau berbicara tentang biaya, itu biaya apa saja yang harus kita persiapkan untuk bisa kuliah di sini? Apa? Katanya di sini free untuk sekolahnya, tapi biaya kehidupan rata-rata kalau di kursi Indonesia berapa sampai? Kalau di yang umum lah gitu. Kalau sekarang mungkin di angka 1,5 juta. Itu udah asrama, itu ya udah asrama, udah makan, udah kebutuhan sehari-hari. Di angka 1,5 juta udah ideal itu. Ya udah ideal. Ustaz Sirot, katanya ada sebagian yang memang diasramakan, ada sebagian yang memang bebas untuk bisa ngekos di mana begitu ya? Ya betul. Jadi gimana itu? Jadi kita ada namanya Madinatul Bu'us. Jadi Madinatul Bu'us itu ada keterkaitan antara salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia itu Gontor. Jadi biasanya anak-anak Gontor itu mereka ikut tes di Gontor, kemudian udah dapat minhah bu'us. Ada juga yang kita dari Kemenang itu diambil 20 orang di atas. Jadi itu dapat minhah dari Kemenang selain beasiswa gitu. Selain dari itu ya kita ngontraknya di luar. Tapi tidak mahal. Masya Allah. Itu udah dibilang sama Ustaz Siddiq tadi. Jadi awalnya di tanah air kita harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Iya. Begitu masuk sini, ujian pertama kali bentuknya seperti apa? Kalau zaman kami dulu belum ada dirosah khoso ya. Jadi ketika tamat madrasah aliyah ke sini langsung ke kuliah. Ya, jadi memang langsung berperang di perkuliahan. Nah, tapi di 2000 berapa ya mulai adanya dirosah khoso. Jadi mahasiswa baru yang dari Indonesia dia harus melewati proses dirosah khoso. Kalau kita itu terjun bebas. Kelas bahasa dulu. Kelas bahasa dulu selama 1 tahun kurang lebih. 1 tahun kelas bahasa. Iya, baru karena begini banyak kejadian mahasiswa itu yang belum siap ternyata. Iya. Datang belum siap. Artinya bisa jadi dipulangkan gitu kalau belum siap. Iya enggak, ketahuan nanti dinilai tidak naik tingkat ya. Jadi persentase di tingkat 1 tuh banyak yang tidak naik tingkat sehingga dilakukanlah kelas bahasa itu. Sampai pada kualitas seperti apa yang dinyatakan bahwa seorang siswa sudah menguasai bahasa Arab untuk mengikuti pelajaran? Ya salah satu tadi dengan mengikuti kelas bahasa itu ada namanya DL Darul Lughah. Saya juga mengalami itu 2 sistem, ada yang di Indonesia, ada yang di Mesir. Jadi kita tinggal pilih mau yang di Indonesia apa yang mau di Mesir itu sendiri. Itu selama 1 tahun. Insya Allah ketika kita lulus
kita bisa lancar segala hal. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Saya sering mendengar bahwa mahasiswa yang ada di Al-Azhar untuk mengisi hari-harinya ada yang memang belajar ketemu di kampus begitu. Tapi ada yang juga berbisnis nih. Salah satunya yang saya pernah ketemu pada saat haji. Nah, itu banyak anak-anak Al-Azhar yang bertugas di sana, Ustadz. Benar. Ya, memang di antara warna-warni kehidupan di Al-Azhar ini bahwa teman-teman itu sebagian mengisi waktu libur tentunya. Kan libur di sini lama, Bang. 4 bulan itu biasanya. Nah, mereka mengisi waktu kosong libur itu dengan bekerja. Ada yang jualan, ada yang memang bekerja sampingan lah, jaga warung gitu. Ada yang bisnis, macam-macam lah. Ada yang jualan tempe. Jual pempek, saya dulu sempat jualan pempek. Ya, di lingkungan kampus gitu? Enggak, di tempat area perkampungan mahasiswa Indonesia. Ya, itu di antara pengalaman. Pertama ya pengalaman kan? Iya. Terus mengisi kekosongan tentu. Dulu mau pulang tiket mahal. Ini diisi dengan beraktivitas seperti itulah. Kalau Ustadz Sirot sendiri gimana? Ya, kalau di sini itu murni belajar ya pokoknya gitu? Enggak juga. Jadi kita di sini tuh dituntut mengikuti zaman. Jadi itu kerennya Al-Azhar itu. Jadi kita bisa apa aja, bisa jadi seorang bisnis, bisa jadi seorang ustadz. Jadi tergantung kita maunya apa. Tapi tidak untuk mungkin kita di sini emang difokuskan untuk belajar terlebih dahulu. Tapi secara regulasi itu memang diizinkan oleh pemerintah sini. Artinya anak-anak yang bekerja, mahasiswa yang bekerja itu memang boleh begitu? Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ketahuan ya tentu akan diproses. Iya, tapi kan kita hanya skup mahasiswa saja. Jadi kalau jualan ya sesama mahasiswa begitu. Ya tidak ada interaksi dengan warga asli sini, nggak ada. Sehingga masih aman lah Iya. Jadi sebenarnya kalau saya saksikan dalam beberapa hari ini sejenak itu kayak moderat begitu ya. Seperti di Indonesia juga begitu ya. Nah, kalau mahasiswa ini biasanya mahasiswa kan pening belajar keluar kampus terus nongkrong. Nah, ini kalau gaya tongkrongan anak-anak sini itu seperti apa? Kita datang ke kafe, minum kopi itu memang ada begitu ya? Kumpul di mana begitu? Ya, ada itu. Tapi tidak seperti kafe-kafe yang di Indonesia. Kalau di kan lebih modern. Kalau di sini itu ya ala-ala Arab gitu. Gitu. Ya, mereka berdiskusi di situ. Berdiskusi. Oke. Kadang olahraga, main futsal. Ya, kadang liburan. Jadi memang ada agenda liburan tahunan biasanya. Iya, betul. Liburan tahunan. Ya, jadi setelah ujian kayak ini sudah ujian biasanya kalau musim dingin ini biasanya ke Sinai ya. Iya, ke Sinai, rihla kita. Kemana? Ke Bukit Sinai. Apa yang dilakukan di sana? Bukit yang mana di situ Nabi Musa yang ingin ketemu sama Allah. Tamasya begitu. Ya, jadi mengisi kekosongannya seperti itu. Ya, ke Sungai Nil, terus ke piramida, ya begitulah. Luar biasa. Baik, yang terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan kita, adik-adik kita yang memang memiliki niat untuk bisa bersekolah di sini? Kita mulai dari Ustaz ini. Yang pertama ya ketika memang sudah ada niat ya, harus segera kita persiapkan. Karena di Al-Azhar ini memang butuh persiapan yang matang. Setidaknya di 2 bidang, Al-Quran dan bahasa Arab. Kemudian bagi yang belum ya perbanyak literasi tentang Azhar sehingga motivasi. Karena inilah tempat yang kami rasa yang terbaik ya untuk literasi keilmuan. Tadi kita berbicara tentang sanad keilmuan. Nah, inilah kiblat ilmu agama tuh yang saat ini masih dijaga dengan baik. Tadi menguatkan apa yang sama Ustaz Sirot bahwa dosen-dosen Al-Azhar ini murni dari Al-Azhar semua. Jadi tidak ada dosen dari Ummul Qura ke situ ngajar sini. Mengajar di sini. Iya, itu menjaga kemurnian literasi. Maka apa yang diajarkan mungkin 500 tahun, 1000 tahun yang lalu sama yang diajarkan saat ini. Karena memang ya dijaga betul. Nah, inilah yang menjadi ciri khas Al-Azhar itu. Dan satu lagi. Insyaallah Al-Azhar menjaga prinsip wasatiyahnya. Ya, moderat. Itu terlihat dari alumni Al-Azhar yang ada di tanah air ya, mayoritas itu menjadi menjadi dai moderat yang dapat menjelaskan Islam secara kafah. Ustaz Sirot, bagaimana? Apa yang perlu disampaikan kepada adik-adik kita? Ya, tentu saja yang pertama niat ya. Kalau niatnya bagus, insyaallah sesuai dengan hadis Nabi, "Faman kana hijratuhu ila akhiri." Ya, ketika
ketika seseorang itu niatnya mau nuntut ilmu, maka dia akan dapatnya nuntut ilmu, dan itu keberkahannya nanti akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Siddiq, Ustaz Siraj yang telah sedikit berbagi kepada kawan-kawan kita. Insya Allah apa yang kita dengarkan tadi akan memberikan semangat bahwa menuntut ilmu itu sangat penting, apalagi kita sangat mendekati sanad yang benar. Untuk itu sekali lagi belajarlah yang rajin, raih setinggi mungkin. Insya Allah Indonesia akan diwarnai oleh ulama-ulama besar, terutama yang lulus dari Al-Azhar. Tetaplah bersama kami, channel Al Misri Official. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.